kami haus akan firman-Mu. Sehingga pada kesempatan yang indah ini kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, telinga kami sebagai seorang murid. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga sepulang dari tempat ini, firman Tuhan yang boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita mengikut kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya kita itu sedang mempelajari hukumnya, yaitu hukum apa? Hukum kasih. Nah, judul hari ini adalah belajar hukum kasih. Sesungguhnya kita sedang belajar mengasihi sesama. Belajar hukum kasih, sesungguhnya kita sedang belajar mengasihi sesama. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, mengapa Paulus sebagai seorang rasul harus bilang demikian? Ternyata dia punya dasar, sebab Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya itu bersabda pada Matius 22 ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngajar dengan sabdanya pada Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40. Matius 22, 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus bersabda seperti itu, maka tidak salah bahwa Rasul Paulus itu bilang, ya, seluruh hukum Taurat itu sebetulnya adalah, ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya itu bicara tentang apa? 10 perintah Allah, yaitu hukum yang dari Tuhan yang pertama kali turun kepada manusia. Tuhan sendiri berikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel dalam 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Bapak Ibu, sekarang kita mau praktekkan, ya, kita mau praktekkan. Tapi sudah ada kesaksian-kesaksian yang memberkati kita. Bapak Ibu punya anak lebih dari 1, itu merukunnya itu gampang atau sulit? Sulit ya, sulit ya. Padahal kita itu biasanya kan mikir begini loh, mosok toh, wong lahir dari perutnya mama yang sama, ya toh? Diopeni oleh papa mama yang sama, rukunnya mosok ndak iso, ya. Kadang ada yang bilang, Pak Roni, kami itu sejak kecil itu rukun loh Pak Roni, ya, tapi bareng, ya. Setelah punya keluarga, duwe bojo dewe-dewe, bisa lain, opo maneh, gitu. Duwe anak dewe-dewe bisa berbeda lagi, ya.
Tetapi Bapak Ibu, kita tidak ingin menyerah sampai di situ ya. Memang banyak orang gagal. Siapa tahu kita dimampukan, kan begitu ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita mau praktekkan dengan mengkoreksi ya, dengan melihat ya tokoh-tokoh Alkitab. Orang pertama kali, wah dunia ini masih hutan belantara ya kan? Ada Adam dan Hawa. Punya anak siapa? Kain dan Abel. Kain dan Abel. Mek lurul ya kan? Laki-laki dua ya kan? Rukun apa enggak? Enggak. Jangan ikut-ikut loh ya. Terus nanti kemudian terus ngomong, wah Pak Roni, aku gagal kan biasa, wong tokoh Alkitab gagal kabeh ya kan? Kita tidak boleh ke sana ya. Kita belajar Alkitab tujuannya apa? Yang jelek ojo dicontoh ya. Yang baik kita berusaha untuk meneladani. Siapa tahu kita adalah orang yang dipilih, dimampukan oleh Tuhan mendapat berkat yang seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita lihat sekarang Kejadian pasal 4 mulai ayat 3 ya. Kejadian pasal 4 mulai ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain sebetulnya ya wong benek gitu. Ya, betul enggak? Ya. Dia sebagai petani mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa apa? Hasil panennya dia. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Korban persembahan Habel diterima ya oleh Tuhan. Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Habel ya, bukan karena itu mergone dikai sate kambing, bukan karena itu ya. Mengapa? Di sini dilihatnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah Bapak Ibu garis bawahi, ternyata apa? Kain itu memang punya tabiat, punya sifat ya, itu kurang baik ya. Ya, kalau dasarnya api, kayak persembahan itu ya mesti senang, ya, mesti juga dengan hati yang sukacita. Ternyata Kain bukan orang yang seperti itu. Dia memberikan persembahan hanya sebatas apa? Kewajiban. Ya, kewajiban pokoknya aku kudune dianggap pajak wis kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang suka merawat orang tua, ya biasa blonjo itu juga ada dua modelnya. Podo-podo blonjo 1 juta 1 bulan, yang satunya itu dengan hati, yang satunya itu mungkin kewajiban. Pokoknya 1 juta kayak no ibu ini kewajiban nih, bukan itu ya. Ya, hati-hati ya, harus dengan hati ya. Walaupun nilainya tetap sama. Ya, nilainya tetap sama. Yang dengan hati dan hanya sekedar kewajiban itu tidak sama. Kain itu bicara ini tadi karena dia jahat, dan Tuhan adalah Allah yang melihat hati. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di dekat itu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah Bapak Ibu, akibatnya apa? Hatinya Kain panas karena Tuhan membedakan. Ya, yang satu diterima, Kain ditolak. Iri hati muncul, maka sumber daripada kejahatan salah satunya adalah iri hati. Maka Kain tega untuk membunuh Habel sebagai adiknya. Ya, hati-hati, iri hati itu jahat sekali ya. Termasuk ketika Tuhan Yesus harus disalibkan, itu juga sumbernya karena apa? Tokoh agama itu iri hati. Ahli Taurat orang Farisi itu iri hati kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran, sehingga rakyat itu banyak mengeluh-elukan Tuhan Yesus.
Saul ngamuk dengan Daud, sumbernya juga apa? Iri hati. Nah, Bapak Ibu, Adam dan Hawa gagal, ya. Kemudian muncul tokoh yang menjadi bapaknya orang percaya. Ini orang top, ya toh? Yaitu siapa? Abraham. Abraham punya anak siapa? Loh, masa Ishak dulu? Ismail dulu, ya. Ismail dulu, ya. Ismail dulu, baru Ishak, ya toh? Ismail dengan ibu Hagar, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka sudah tua, ya toh? Ditunggu-tunggu janji Tuhan tidak teko-teko, ya toh? Kemudian Sarah ini punya ide, Papa mbok menowo ya tadi tembung umpomo ya tadi ya. Tembung umpomo ya tadi. Aku lho budakku iki lho misale sampeyan jupukno ya apa iki? Sapa ngerti ya ta dari budak ini nanti lahir anak ya ta sing dimaksud Tuhan itu adalah ini. Ya. Kita akan mendapat anak itu teko budakku ini tadi. Karena budaya zaman dulu ya, budak itu seperti barang Bapak Ibu. Kalau dia punya anak, itu anaknya itu bisa diambil ya oleh bosnya. Ini tadi. Nah, terus kemudian Abraham dikai omongan mbok umpomo dia ya seneng ae gitu ya. Ya wis jajal-jajal gitu ya. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Sopo ngerti bener ya. Nah, Bapak Ibu artinya apa? Artinya apa? Tokoh Alkitab sekelas Abraham sama Sarah itu pada waktu dia ngobrol dengan Tuhan juga tidak jelas 100%. Buktinya apa? Mereka masih mencari alternatif. Sehingga kalau zaman sekarang ada pendeta yang sok ngomong Tuhan bicara dengan saya, ojo percaya. Ngerti Bapak Ibu? Ini loh tokoh Alkitab, Abraham sama Sarah kok keliru. Iya. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Lewat budakku ini kita punya keturunan. Sampai Tuhan harus mengulang lagi bilang, bukan Ismail, tetapi lahir dari Sarah. Loh, itu tadi. Baru ngeh mereka. Begitu aja Sarah masih apa? Masih guyang-guyu gitu. Ya, masih mikir, mosok tuh aku nenek koyo ngene bakal apa itu melahirkan anak. Abraham juga ngomong, mosok wong umur 100 tahun iki iso duwe anak. Ini tadi. Iya. Artinya apa? Mereka sendiri tidak tahu persis 100% apa yang dimaksud oleh Tuhan. Apalagi manusia pendeta zaman sekarang itu muncul pasti ya. Nah, Bapak Ibu, lahir sekarang Ismail, kemudian ada Ishak, ya. Ada dua, yang satu Ismail anaknya Hagar, yang satu Ishak anaknya Sarah. Kita lihat Kejadian pasal 16. Dua anak ini akor Bapak Ibu, rukun gitu. Dadaknya ibu ambil ibu gak salah, gitu loh ya. Rumah tangga isinya rumah, ya. Mau mulus kalau sandungannya cek akeh ya. Itu judulnya Hagar dan Ismail. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, ijek meteng tok kemelinti. Betul enggak? Ya. Betul ya? Ya, ini belum anaknya belum lahir ya. Sudah buat masalah, ya tak? Ini yang menjadikan bibit ya. Sarah itu sudah mulai merasa terhina sekali. Mulai gregetan gitu loh, ya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia meninggalkannya. 7.
Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Bapak Ibu, malaikat Tuhan janjikan keturunan Ismail itu juga jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Orang Kristen dan banyak orang itu suka salah ngerti, Bapak Ibu. Dipikirnya Ismail itu nenek moyangnya bangsa Arab. Keliru. Kenapa kok bisa keliru? Budaya orang Yahudi dulu, lihat dari cara penulisan Alkitab, kita sudah tahu bahwa mereka ini mengikuti sistem patriarkal, yaitu laki-laki itu dominan, wedok dianggap kayak orang enek, begitu, ya. Makanya semua yang ditulis itu anak laki-laki tok, anak wedok gak pernah ditulis, ya. Dianggap bahasa Ibraninya itu tiang wingking, ya. Rasa melok-melok, ya. Rasa melok-melok kayak jangkep-jangkepan, gitu. Enek ya syukur kayak enek ora apa-apa gitu, ya. Ya itu sistemnya seperti dulu, ya. Nah, Abraham orang Ibrani kawin oleh sapa ae sing wedok, lahir anak tetep Ibrani. Paham Bapak Ibu? Orang yang sistem patriarkal itu salah satunya saudara kita dari Batak. Ambek margai nomor 1. Salah satu kok Cina ya, ini patriarkal. Orang Cina kalau punya anak pertama lanang, wah pestane gede-gede tadi ya. Ya 1 bulan nanti sok dibeli babi ya, wes barang halal buat kita ya. Ya buat kita semuanya boleh kok kita ya. Nah itu penting gede-gedean. Kenapa? Karena ini melangsungkan keturunannya. Ya, kalau tidak punya anak laki-laki, orang Cina itu kadang sok susah. Waduh, besok keturunanku sopo ini ya. Sudah habis gitu loh. Kan ikut yang laki. Yang apa itu harus selalu marga itu bawa yang laki. Nah, Bapak Ibu, jumlahnya banyak. Nanti kita akan lihat. Ya, nanti kita akan lihat apakah bangsa Ismail masih ada setelah sekian generasi, begitu loh, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita tahu Hagar ini akhirnya sama Ismail diusir. Gara-gara apa? Sarai itu dendam. Gara-gara Hagar baru saja mengandung saja, melakukan seledat-seledot, gede hati nekonya, dia cuma mendem dendam kok, wah delok ya, delok ya. Nah ternyata Tuhan ngasih dia ngelahirkan Ishak. Nah posisi seperti inilah yang menjadikan Hagar ngomong sama Sarai ngomong sama Abraham, usir budak perempuan itu, Hagar bersama anak itu tadi, sama Ismail. Kenapa? Karena anak itu tidak akan menjadi ahli waris daripada aku. Yaitu yang jadi ahli waris hanya Ishak. Padahal Ismail sama Ishak dihukum. Ketika Abraham meninggal, mereka berdua saya ngubur nih. Walaupun tidak chattingan, berarti masih ada komunikasi, ya. Akhirnya Hagar sama Ismail diusir karena Hagar orang Mesir. Otomatis pulang, ya. Seperti lagu pulangkan saja aku boleh gitu, ya. Balik ke Mesir dan Ismail menjadi seorang pemanah yang hebat, dinikahkan oleh Hagar dengan perempuan dari Mesir, gitulah Bapak Ibu, ya. Otomatis nanti punya anak, ya, yang 12 jadi raja,
termasuk Bani Kedar. Kedar itu raja. 12 anaknya Ismail itu jadi raja pada zaman dulu. Digenapi oleh firman Tuhan. Namanya Kedar. Orang apa? Orang Ibrani. Melok sapa? Melok Ismail, melok mbae Abraham yang adalah Ibrani. Ya, keturunan Israel. Nah, Bapak Ibu, kita lompat sekarang ya. Ishak sekarang. Ini keturunan perjanjian ya toh, lahir karena mukjizat ya. Dilahirkan oleh ibu yang usianya 90 tahun, bapak umur 100 tahun ya. Lahirlah Ishak karena janji Tuhan berlaku turun-temurun kepada Ishak, bukan kepada Ismail, kepada Ishak. Oleh karena itu, di dalam Alkitab kita ini tadi tidak ada nabi yang tidak dari garis keturunannya Ishak ini tadi. Abraham, Ishak, Yakub, Israel ini tadi yang jadi pusat cerita daripada isi Alkitab kita. Nah, Bapak Ibu, Ishak punya anak berapa? Dua. Siapa? Esau dan Yakub. Ya. Tetapi dilalai lah ini tadi. Ini adalah kehendak Tuhan. Ya. Sejak di dalam kandungan, anak dua ini memang orang rukun, Bapak Ibu. Ya. Wes godo-godonan nih, ya. Nah, ini sudah tidak rukun. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan sudah menetapkan. Sehingga ada firman Tuhan yang bilang, aku membenci Esau tetapi mengasihi Yakub. Karena apa? Bagi Tuhan, Tuhan itu tahu masa depan setiap kita. Masa depan dunia mulai diciptakan sampai berakhirnya dia tahu. Oleh karena itu dinubuatkan di dalam bentuk Alkitab ini tadi. Kitab suci itu salah satunya. Ciri kalau itu kitab suci dari Tuhan, mesti ada cerita. Dunia diciptakan koyo opo, terus kejadian dalam hidup koyo opo, terus kemudian berakhirnya kayak apa, itu harus ada. Nah, Tuhan tahu Esau bakal menukarkan hak kesulungan yang dari Tuhan itu dengan semangkok sup kacang merah. Tuhan ini merasa terhina sekali. Hak kesulungan ini semua orang itu berebut untuk menjadi yang sulung karena berkat yang pertamanya adalah berkat yang terbaik. Loh kok doa jadi dengan semangkok saja sup kacang merah? Kan sepertinya tidak aji, tidak bernilai apa yang diberikan oleh Tuhan. Maka itu tadi Tuhan membenci Esau, tetapi mengasihi Yakub. Orang Kristen banyak yang bertanya dengan saya, loh Pak Roni, Yakub kan bujui, kok dikasih Tuhan? Betul, Yakub bujui. Tetapi dibandingkan dengan Esau, Tuhan lebih suka dengan Yakub. Yakub lebih memberikan nilai bahwa hak kesulungan itu bernilai buat hidupnya dia. Sehingga dia ingin mendapatkan itu walaupun dia harus bohongi si Esau. Berbeda dengan Esau yang tidak menghargai hak kesulungan, tetapi dihargai hanya sebatas semangkok sup kacang merah. Nah, sedangkan Yakub justru menganggap hak kesulungan itu berarti di dalam hidupnya, sehingga selanjutnya Yakub itu selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, dan selalu Yakub minta berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, biasakan kalau ibadah belum ada doa, salam dan berkat, jangan pulang dulu. Ya, jangan pulang dulu. Ya, kalau Anda itu keturunannya Yakub, ya, keturunannya Yakub, ketika Yakub bergulat itu artinya sebetulnya itu bergumul, ya, melibatkan Tuhan, ya. Kemudian malaikat ini, Tuhan yang adalah manusia ini tadi kan bilang, lepaskan aku karena fajar sudah menyingsing. Yakub ngomong apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Akhirnya Yakub dikepuk pangkal pahanya jadi dingklang ini tadi, ya. Tetapi apa?
Buat Yakob tidak masalah, cacat fisik tidak apa-apa, asalkan berkat Tuhan selalu menyertai. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai sebelum salam dan berkat, saudara iling selak janjian tangan tahu campur. Ya. Jangan ditinggal dulu. Anda harus tunggu sampai salam berkat itu diturunkan. Nah, Bapak Ibu, ini juga tidak rukun, ya. Kenapa? Karena salah satunya yang salah orang tuanya. Ishak ngangkat Esau jadi anak papa. Karena Ishak sebagai pemburu suka pulang bawa hewan buruan yang dimasak diberikan papahnya. Yakub anak mama suka bantu di dapur. Makanya pinter masak sup kacang merah barang, ya. Nah, ini jadi sito anak papa, sito anak mama. Jadi tidak rukun. Nah, giliran sekarang Yakub yang punya anak, dia punya anak 12 dari banyak perempuan, ya. 2 perempuan yang dinikahi dia, ya, Rahel dan Lea. Terus kemudian juga dari budak Lea dan budak Rahel. Semuanya ada 12. Kita lihat Kejadian 35 ayat 22b. Kejadian 35 22b sampai 29. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, ya. Yang perempuan mohon maaf tidak ditulis, ya. Tadi kan tiang wingking, gitu. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Rukun sebetulnya, ya. Ya, tapi mama ambek mama sing masalah, ya. Ya, dalam keluarga itu selalu ada aja, ya. Selalu ada aja. Dan seringkali mama ini juga selalu buat masalah juga, ya. Kadang papa itu kesel tok di sini, ya. Ya. Orang kalau sudah berkeluarga, ya, laki-laki biasanya ki manut sing wedok asline, ya. Sing penting sing wedok ya apa ben ora geger begitu loh, ya. Ya, soalnya kalau ndak sing wedok ndak cocok sama yang laki, sing wedok kalau ngamuk itu bisa karuan. Iso ndak karuan, ya. Terus lebih baik dituruti aja, ya. Ya, seperti Abraham, ya. Abraham minta Ismail jadi anakku aja. Nah, situ ndak mau, harus diusir. Ya wis lah, ya. Tapi di dalam Alkitab tulis Abraham kesal hatinya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang terjadi dari 12 anak ini tadi. Yakub mengulang karena dia pernah jadi anak mama, dia juga mencintai Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dari istri yang dia sayangi, yaitu Rahel. Yusuf cuma punya 2 saudara, Yusuf sama Benyamin. Yusuf jelas ganteng, dituandani seperti pangeran dan lain sebagainya, dimanjakan. Akibatnya apa? Muncul iri hati, ya. 10, ya, saudara yang lain itu iri hati sehingga mereka ingin mencelakakan Yusuf, melenyapkan Yusuf daripada mereka. Tetapi saudara sulung Ruben tidak menghendaki hal itu terjadi, ya. Dia hanya memberikan ide, lapo mesti mbok pateni, lebih baik, ya, kita jual aja. Tujuannya baik untuk menyelamatkan Yusuf, gitu, ya. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi di dalam Kejadian 37 26 sampai 28.
Kejadian 37, 26 sampai 28. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail, ya. Ya, orang Ismail, yaitu apa? Keturunannya Ismail dulu, ya. Kita hitung ya. Ya, Abraham punya anak Ismail. Anggap Ismail itu generasi pertama, ya. Ya. Abraham, Ishak, Yakub kedua, ya, Yakub kedua. Terus kemudian anak-anaknya Yakub, grupnya Yusuf ketiga. Ini generasi ketiga. Orang Ismail ki enek, begitu loh. Tandanya orang Ismail itu biasanya kupingnya pakai anting-anting. Ya, itu tampilannya orang Ismail. Kuping telinganya itu dikasih anting-anting besar-besar, itu orang Ismail. Karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat, ya, ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya. Yang ngasih ide nyemplungnya sumur itu ternyata Ruben, ya. Tetapi yang punya ide untuk menjual itu adalah Yehuda. Semua punya tujuan untuk menyelamatkan Yusuf. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Yusuf sesungguhnya ketika dia dibully, ya, oleh saudaranya sendiri? Pastilah sakit hati itu menjadi sangat luar biasa. Kalau kita sedang dijahati oleh orang yang tidak punya hubungan darah, mungkin kita bisa segera ngampuni, memaafkan atau melupakan. Tetapi kalau saudara sendiri gimana? Sulit sekali, ya. Karena ini adalah orang dekat kita, yang kita percaya, yang kita cintai, dan wah, macam-macam. Nah, ini yang terjadi dengan hidup Yusuf. Nah, tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata Yusuf bukanlah orang seperti itu. Bukan seperti kita. Di dalam Kejadian pasal 50, ya, pasal 50 yang paling akhir, ya. Ketika Yakub sudah mati, Yakub kan diambil sama Yusuf, ya. Ketika Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir, kan Firaun ngomong, jemputan papamu, jemputan keluargamu, ya. Karena Firaun juga sudah menyediakan tempat untuk tempat tinggal keluarganya Yakub, ya, yaitu di tanah Goshen, tanah yang paling subur di Mesir untuk pertanian, ya. Dijemputlah oleh Yusuf, maka Yakub ini menjadi orang yang hidup kembali, ya, semangatnya. Karena apa? Dia memang ingin menantikan sebelum dia mati, ingin lihat Yusuf seperti dengan keyakinannya dia. Yakub itu hidupnya yang paling tidak enak, ya, dari Abraham, Ishak, dan Yakub ini tadi. Yakub ini paling tidak enak, ya. Banyak sekali ujian yang dia harus hadapi, ya. Tapi memangnya tokoh Alkitab, pusatnya cerita itu selalu yang seperti ini. Jadi kalau saudara pas urip gak enak, eling Yakub, ya, ingat Yakub, ya. Ya, Anda dibuat cerita oleh Tuhan. Di mana? Di lingkup kecil keluarganya sampean sendiri. Ini Yakub. Nah, begitu dia lihat Yusuf yang jemput, dia menjadi semangat lagi. Dia pindah ke sana. Nah, Yusuf memberi tempat, memberi fasilitas makan dan lain sebagainya. Semua keluarga Yakub, semua saudara-saudaranya yang berbuat jahat diampuni oleh Yusuf. Tetapi yang 10 tetap curiga. Ya, jangan-jangan, ya, Yusuf ini ambil dewi, mergo apa? Dia ndelok bapak aja urip. Paham ya? Ini kan otaknya kita kan juga gitu. Nah, ya. Loh, ini kok tidak metu asli nih? Ya, ya, betul ya? Betul. Ya, ini yang terjadi. Loh, jangan satu saja ini tenanan loh nih. Kesaksian hidup nih, ya. Kita
mesti mikirnya sama seperti itu. Lah saya ini yang disungkani mas gak enak, apa gak metu asline? Nah, kita baca ayatnya. Kejadian 50, 15, 21. Judulnya Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, ini yang 10 ya. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa Yusuf ya. Ya, justru ketika saudaranya itu minta maaf, minta ampun, dia sing nangis. Kenapa dia nangis? Sepertinya dia ingin ngasih tahu, loh, kamu tidak pernah ngerti toh bahwa aku tuh ikhlas lahir batin, terima kamu, ngampuni kamu, dan memberi makan kamu. Kenapa begitu Bapak sudah mangkat, sudah ke surga, justru kamu berpikir berbeda? Sepertinya aku akan tiba saatnya, aku akan membalas dendam atas kejahatan yang kamu sudah lakukan. Ini yang ditangisi oleh Yusuf. Dan Yusuf menenangkan mereka dengan memuliakan Tuhan. Kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan yang baik untuk kita. Justru aku dijual untuk mendahului kalian. Aku ada di Mesir supaya aku jadi orang top yang bisa menyelamatkan sebuah bangsa yang disebut Israel. Bapak Ibu, kita tetap berjuang walaupun sulit ya. Rukunnya anak angel ya. Anak nanti sudah kawin luwe angel nek mantu ya. Duwe putu luwe angel nek. Tetapi kita tidak akan menyerah. Sebab apa? Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah mengajarkan ada figur yang bisa kita contoh ya, figur yang murah hati seperti siapa? Yusuf. Mana oleh punya hati ojo hati elek ya. Wong lek elek hati ini mesti dendaman. Sudah itu. Ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tapi lek hatine apik, itu bisa jadi figur contoh seperti Yusuf. Dia murah hati, suka mengampuni, pemaaf, saudara. Yang dulur-dulur di Pulau Soro, dulurnya tambah dikei apa? Enak. Dikei enak, saudara. Nah, mobil makan tok, ditoto uripe. Dulurnya ditoto kabeh uripe. Dikei omah, dikei galengan sawah, dikongkon tani, apa sing dibutuhno perlukan. Itulah saudara, namanya saudara ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan ya. Tadi ada kesaksian yang disampaikan Bu Yuli, ya. Wong lek ninggalno Tuhan itu mukanya kelihatan, saudara. Tidak berseri-seri ya. Wong lek ninggalno Tuhan
Makanya kalau jadi wong Kristen itu sing peka. Ojo peko. Ya. Lek dadi wong Kristen itu sing ojo peko. Wong lek peko itu gak kena diatur karo Tuhan. Sakarepe dewe. Ya. Tuhan itu ngatur hidup kita itu luar biasa. Akhirnya kan jadi kesaksian hidup, saudara. Ya, Mbak Yuli gak mau teko yang KTP lah, wis males. Ditutui karo Tuhan. Atine digerakno kon tekani sapa? Karina. Lon mau mek karo Tuhan. Iya toh? Jadi toto karo Tuhan. Diculke karo Tuhan. Manut lek karo Tuhan iku aja sakarepe dhewe, nurut aturan itu Tuhan. Ya, nurut aturan itu Tuhan. Ini KTB ini bukan sekedar saudara kita berkumpul. Ini memang Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita. Nggih. Oh, Tuhan itu merencanakan yang terbaik, saudara. Ya, untuk kita semuanya supaya kita bisa berinteraksi. Kita mendengarkan firman yang membangun, menguatkan, meneguhkan seperti pada siang hari ini, ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kalau kita ini, saya sendiri ya, balik ke keluarga, saudara. Kadang delok dulur-dulur ini sumpah aku. Wis tak belani ngene, tak belani ngene iku tontonane uang ya. Aku korban perasaan, ya korban duit, korban tenaga, korban sak sembarangnya. Tapi kadang-kadang totoane dibeluri angel, saudara. Digena-gena ku angel. Ya. Jadi ini semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Makanya kita kudu nurut karo sapa? Ya. Ibu-ibu nurut karo tuh. Jangan mendengarkan perkataan manusia. Dengarkan perkataan Tuhan supaya hidupmu panjang umur, sehat, diberkati, dikai kekuatan, selalu ada penghiburan dari Tuhan. Salah, ya. Kita nanti kalau pisah itu dipanggil, ya. Kita kalau dipanggil Tuhan dengan senyum, dahsyat Tuhan itu ya, gitu. Ya. Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Bapak Ibu, ayo kita seturut dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadikanlah hidupmu itu menjadi berkat seperti siapa? Yusuf. Wis talah diomong model apa wis rungokno omongane Tuhan ae. Saudara, aja ngrungokno omongane menungso. Kadang loro ati, saudara. Loro ati. Ya, wis dengar omongan Tuhan, perkataan Tuhan. Kadang kita ini sudah hati-hati, kadang jadi gunung. Painem apa gunung? Ya kadang kita hati-hati gitu jadi gunung. Apa mana lek? Wis tambah dientrek. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya semua diberkati Tuhan. Saya tadi terharu ya, sama Yusuf itu terharu, makanya saya meneteskan air mata. Firman Tuhan itu meneguhkan, menguatkan, itu jadi berkat dalam hidup ini. Jadinya kita kuat, ya. Terus setelah masuk elek-elek gak apa-apa, saudara. Yang penting duduk Tuhan sing ngelek-ngelek kita. Itu sing gawe urip kita. Wis ta. Percaya karo Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa.